wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam sehat untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Nani Aprenat Sirgida, dosen program studi S1 Gizi di Stikes Nani Hasanuddin Makassar. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan teknik pengajaran dengan menggunakan metode Delivery, Interaction, and Assessment dalam mengampu salah satu mata kuliah yaitu Perilaku Konsumen dengan bobot 2 SKS pada mahasiswa semester 2. Mata kuliah ini membahas konsep dan prinsip perilaku konsumen dalam konteks pemasaran produk pangan dan gizi. Mahasiswa akan mempelajari faktor-faktor psikologis dan sosiokultural yang mempengaruhi keputusan pembelian dan konsumsi makanan, serta memahami bagaimana strategi pemasaran dapat mempengaruhi pilihan konsumen. Mata kuliah ini juga membekali mahasiswa dengan kemampuan untuk menganalisis perilaku konsumsi pangan masyarakat dan merancang intervensi gizi yang efektif berbasis perilaku. Untuk capaian pembelajaran atau CPMK mata kuliah ini meliputi yang pertama, menjelaskan konsep dasar perilaku konsumen dan prinsip pemasaran. Yang kedua, menganalisis faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi konsumsi pangan. Yang ketiga, menerapkan strategi pemasaran dan targeting dalam intervensi gizi. Yang keempat, mengevaluasi perilaku konsumsi pada kelompok khusus seperti remaja. Dan yang terakhir, menunjukkan sikap etis dan tanggung jawab sosial dalam promosi pangan. Selama 1 semester, saya menerapkan pendekatan pembelajaran berbasis mahasiswa atau Student Centered Learning dengan menekankan pada keaktifan, partisipasi, dan rasa ingin tahu dalam setiap proses pembelajaran. Pada pertemuan pertama, saya memulai dengan perkenalan 2 arah antara dosen dan mahasiswa untuk membangun kedekatan emosional, kemudian memberikan motivasi belajar yang relevan dengan dunia nyata agar mahasiswa dapat melihat pentingnya materi sejak awal. Selanjutnya, kami mendiskusikan kontrak perkuliahan agar seluruh proses pembelajaran terasa adil, transparan, dan disepakati bersama. Sebelumnya juga saya melakukan pretest dalam bentuk kuis untuk mengukur pemahaman awal mahasiswa sebelum terpapar materi pembelajaran. Dalam penyampaian materi, saya menggabungkan pendekatan yang sistematis dengan sentuhan kekinian agar materi terasa lebih relevan bagi mahasiswa. Saya merujuk pada buku teks utama seperti Sumarwan dan Setiadi sebagai landasan teori yang kuat, namun saya tidak berhenti di situ. Saya juga menggunakan topik-topik atau jurnal-jurnal up-to-date dan relevan sebagai bahan diskusi. Setiap sesi saya buka dengan ulasan singkat materi sebelumnya untuk menghubungkan topik-topik secara logis dan memudahkan mahasiswa menangkap benang merah pembelajaran. Untuk membangun interaksi yang aktif dan dinamis antar dosen dan mahasiswa, saya memanfaatkan berbagai media pembelajaran yang fleksibel dan mudah diakses dengan menggunakan Zoom Meeting atau Google Meet sebagai sarana kuliah daring maupun hibrid. Selain itu, dengan memanfaatkan Learning Management System atau LMS sebagai pusat pembelajaran digital. Di dalamnya, mahasiswa dapat mengakses materi ajar, video pembelajaran, forum diskusi, kuis, serta pengumpulan tugas, semuanya dalam satu platform yang terintegrasi. Untuk memastikan komunikasi informal tetap berjalan, saya membentuk grup chat WhatsApp sebagai ruang koordinasi cepat, berbagi ide, dan juga media bimbingan di luar jam kuliah formal. Dengan pendekatan ini, saya memastikan bahwa interaksi bukan hanya terjadi saat kuliah berlangsung, tetapi juga berlanjut secara aktif di luar kelas. Untuk menumbuhkan kemampuan berpikir kritis dan kolaboratif, saya melakukan diskusi kelompok, studi kasus, simulasi, dan proyek berbasis tim untuk mendorong interaksi aktif antar mahasiswa. Mahasiswa dilibatkan secara aktif dalam menganalisis perilaku konsumsi, menyusun intervensi gizi, serta mempresentasikan hasil diskusi secara bersama. Pendekatan ini tidak hanya meningkatkan pemahaman konseptual, tetapi juga menumbuhkan keterampilan komunikasi, kerjasama, dan tanggung jawab sosial yang selaras dengan capaian pembelajaran pada mata kuliah ini. Untuk menjaga suasana kelas tetap hidup dan kompetitif, saya menyisipkan kuis interaktif menggunakan platform seperti Quizizz atau Kahoot. Jadi kuis ini bukan hanya sebagai saran evaluasi, tetapi juga sebagai pemantik diskusi yang menyenangkan dan membangun semangat belajar bersama. Di awal perkuliahan, saya menjelaskan komponen penilaian secara terbuka dengan bobot antara lain tugas 20%, ujian tengah semester 35%, ujian akhir semester 35%, sikap dan soft skill 10%. Jadi penilaian ini berfokus pada kemampuan berpikir kritis, kerjasama tim, dan kualitas presentasi mahasiswa. Saya percaya bahwa penguasaan konsep perilaku konsumen ini sangat penting bagi lulusan gizi nantinya
agar dapat menyusun intervensi gizi berbasis data, budaya, dan perilaku nyata masyarakat. Selanjutnya, saya akan menampilkan cuplikan proses pembelajaran dari mata kuliah ini. Terima kasih atas perhatiannya, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Baik, Ibu. Jadi hari ini kita ketemu lagi di mata kuliah perilaku konsumen dalam pertemuan ke-9. Jadi sesuai dengan FPS yang sudah saya upload di kemarin, hari ini kita akan membahas tentang teori motivasi dalam perilaku konsumen. Ya. Jadi sebelum kita masuk, saya akan merefresh dulu kembali tentang teman-teman terkait materi yang sudah kita pelajari minggu lalu ya. Jadi sebagai mana yang kita ketahui, perilaku konsumen itu dia dipengaruhi beberapa faktor eksternal juga. Contohnya seperti pengaruh kesenjangan sosial, kemudian keluarga, kelompok preferensi, dan pengaruh-pengaruh lainnya. Jadi mungkin kita bisa refleksi dulu ke diri kita sendiri. Ada yang bisa memberikan contoh terkait pengaruh-pengaruh tersebut yang dari eksternal itu ke perilaku konsumen teman-teman. Ada yang bisa? Silakan Pak. Jadi contohnya Ibu, misalnya atau saya tidak suka makan sushi, namun saya ingin bertemu dengan teman saya, sehingga saya dan teman saya itu berjanjian untuk ketemu di restoran tersebut. Meskipun saya tidak suka makan sushi, tapi kami tetap berjanjian di restoran sushi karena teman saya suka makan sushi. Karena demi untuk bertemu dengan teman saya. Ya, contoh yang bagus. Tadi ada salah satu contoh, kita akan ambil lagi contoh lain. Coba ada yang bisa? Saya Ibu, dari contoh dari saya itu seperti saya menonton suatu influencer, itu dia melakukan review tentang makanan. Jadi saya tertarik dengan makanannya, dia influencer melakukan review tersebut. Jadi dengan usaha saya, walaupun tempatnya begitu jauh dan banyak antrian, tetapi karena saya tertarik dengan makanan yang dia review tersebut, jadi saya punya dia sendiri untuk datang ke tempat tersebut. Jadi Ibu bisa kembali. Jadi tadi ada dua contoh ya, ada di mana kita lapar yang tidak suka makan sushi, tapi tetap meluangkan waktunya di restoran sushi demi bertemu dengan temannya. Nah ini nanti saat akan kita bahas tentang teori need for affiliation. Kemudian dari contoh yang kedua yang telah kita tadi itu adalah terkait dengan pengaruh influencer. Nah ini juga akan berkaitan dengan materi kita teori need for power ya. Jadi mungkin kita langsung saja ke materinya. Saya izin dulu ya. Oke, materi presentasi kita pada pagi hari ini adalah teori motivasi penjualan dalam perilaku konsumen. Kemudian ada kebutuhan psikologis dan juga strategi iklan, makan cepat saji, makan viral, dan juga produk sehat. Nah, kita harus kenalan dulu dengan teori motivasi penjualan ini. Jadi teori motivasi penjualan ini dia berfokus pada 3 kebutuhan utama. Nah, ini yang mendorong perilaku manusia dalam mengkonsumsi suatu barang. Yang pertama ada yang namanya kebutuhan akan prestasi atau need for achievement. Kemudian yang kedua ada yang namanya kebutuhan need for affiliation. Kemudian yang ketiga adalah kebutuhan kekuasaan atau need for power. Jadi ketiga kebutuhan ini nanti akan secara signifikan mempengaruhi pilihan konsumsi makanan dan teman-teman yang dapat menjadi dasar untuk memahami pola makan. Nah, selanjutnya kita harus tahu ada 2 motif masyarakat mengkonsumsi makanan atau minuman. Jadi yang pertama ada yang namanya motif primer. Jadi motif primer ini dia lebih bersifat biologis dan psikologis. Contohnya dia makan karena rasa lapar, rasa haus, kebutuhan akan zat gizi. Jadi dia lebih berkaitan dengan kelangsungan hidup. Saya makan untuk bertahan hidup. Nah, sedangkan ada yang namanya motif sekunder. Motif sekunder ini dia lebih bersifat psikologis dan juga sosial. Jadi dia diperoleh dari pengalaman dan juga lingkungan. Contohnya seperti status sosial atau branding seseorang. Nah, kita bahas adalah kebutuhan akan prestasi atau network. Jadi ini bukan cuma tentang sekedar makan karena lapar, makan karena ada kenyang, makan karena sehat, tapi ini lebih ke mencapai level tertentu dalam diri atau seringkali menggapai tujuan
hidup yang lebih menyenangkan. Jadi contohnya seperti atlet yang mengikuti pola makan yang ketat. Nanti kalian akan mempelajari misi olahraga semester 5. Nah, ini akan membahas tentang bagaimana pola makannya atlet sebelum, sesudah, dan sesudah pertandingan. Seperti itu. Jadi mereka mengatur pola makannya sedemikian rupa untuk mencapai kemenangan. Contohnya seperti itu. Atau anak-anak yang mengkonsumsi makanan bertingkat kognitif. Contohnya misalkan saya mau anak saya pintar, makanya saya memberikan dia makan suplemen, misalkan yang kaya akan DHA untuk kerja otaknya. Nah, ini ada contoh iklan, bisa dibaca. Ini ada contoh iklan yang menggunakan teori kebutuhan akan prestasi. Nah, jadi kuncinya di mana? Iklan ini bisa dikatakan sebagai penggunaan teori Kortsuka. Ya, untuk membantu mendapatkan performa maksimal tubuhnya. Oke, jadi ada kata-kata untuk mendapatkan performa maksimal tubuhnya. Jadi achievement yang digunakan pada iklan ini adalah untuk mendapatkan performa maksimal tubuhnya. Jadi ini diperuntukkan kebanyakan adalah untuk atlet atau untuk orang-orang yang giat olahraga. Kemudian yang kedua ada namanya kebutuhan akan kekuasaan atau impor power. Jadi impor power ini ada dua jenis kekuasaan. Yang pertama adalah kekuasaan personal, jadi keinginan kita untuk mendominasi orang lain demi kepuasan kita sendiri. Sedangkan yang kedua adalah kekuasaan sosial. Kekuasaan sosial ini lebih bersifat positif. Kita ingin menguasai seseorang atau mempunyai kekuasaan, tapi lebih ke arah positif atau untuk mencapai tujuan kelompok yang lebih besar. Nah, ini contohnya adalah seorang ibu yang lebih fokus dalam memutuskan menu hariannya di rumah. Jadi dia yang menentukan mau makan apa hari ini. Dia yang menentukan bahan apa yang ada di kulkas. Dia yang menentukan produk-produk apa yang dibeli untuk memenuhi standar gizi yang ada di rumah. Nah, kemudian ada iklan kedua. Iklan kedua ini iklan kopi. Ada yang bisa tahu kenapa dia menggunakan ini sebagai iklan yang menggunakan namanya teori impor power. Ya, silakan. Karena ini kan yang dipakai adalah artis populer. Zaman sekarang itu anak-anak remaja maupun dewasa juga ngefans sama artis ini. Jadi suatu brand mengajarkan dengan foto itu untuk menarik perhatian atau menarik bagaimana rasanya itu di rumah dengan gambar yang seperti itu. Oke, ya, betul. Jadi dia menggunakan BTS sebagai brandingannya. Jadi orang akan, utamanya fans-fansnya akan lebih rela mengeluarkan uang yang sebenarnya nanti kopinya kurang lebih sama rasanya, tetapi dengan memperlihatkan tempatnya yang lebih bagus, kemudian ada gambar BTS ini akan menjadi mereka koleksi. Kemudian ada yang namanya kebutuhan akan afiliasi atau affiliation. Nah, yang tadi contohnya Safar ya. Jadi dia lebih memilih untuk mengesampingkan seleranya, tetapi demi mendapatkan relasi atau membangun relasi bersama teman-temannya. Jadi contoh, ada juga seorang mahasiswa yang mulai mencoba jadi vegetarian karena sebagian besar teman-teman cobain dia vegetarian, jadi ikut mencoba. Atau ada biasanya kita di dalam satu circle yang bersahabat, ada biasanya anak-anak yang hits terus dia tanya temannya, kok belum coba minta coba. Jadi teman-teman yang ditanya seperti itu akan merasa terintimidasi. Makanya dia pikir, oh nanti kalau ada makanan viral sebelum saya ditanya saya harus coba dulu supaya ceritanya nanti kita nyambung sama teman-teman. Gitu ya. Nah, untuk contoh iklannya ini mungkin kita tonton ya. Jadi kita iklan yang mengambil teori metodologi. Jadi biasanya teman-teman kalau misalkan bulan-bulan puasa dekat-dekat lebaran, itu banyak sekali iklan yang sebenarnya tidak terlalu nyambung ke produknya, tapi dia lebih ke mementingkan momen-momen tertentu kayak lebaran, dan asuransi, kan biasanya ada yang seperti itu yang lebih menggerakkan emosional penonton. Jadi kesimpulannya dia sangat kuat mencerminkan motivasi
kita untuk membeli suatu produk. Yang pertama adalah motivasi kesehatan, mendorong kita memilih makanan-makanan yang bergizi. Kemudian motivasi sosial, mendorong kita untuk mengkonsumsi makanan yang ngetren. Nah, kemudian ada motivasi hedonik, ini lebih memilih, mendorong kita memilih makanan yang lebih sehat. Jadi studi menunjukkan bahwa dorongan sosial itu meningkatkan konsumsi makanan viral dari 70%. Pada kelompok usia 18 sampai 25 seperti teman-teman mahasiswa ini yang sekarang ini, meskipun nilai gizinya rendah, tapi karena ngetren, biasanya kita lebih memilih untuk makanan-makanan yang tersebut. Nah, kemudian ada yang namanya definisi kebutuhan biologis. Jadi kebutuhan biologis ini, psikologis ini merupakan aspek penting selain kebutuhan biologis yang mempengaruhi perilaku konsumsi makanan. Jadi artinya ada rasa aman dalam memilih makanan, kebutuhan sosial dan ekonominya, harga diri dan penghargaan, aktualisasi diri melalui budaya konsumsi. Kemudian ini contoh produk makanan viral. Nah, ini ada strategi pemasaran makanan viral, jadi ada penggunaan influencer, kemudian ada konten user generate yang mendorong partisipasi. Biasanya ada user generate, kalau kita pasang iklan, itu kita bisa mengatur pukul berapa sampai berapa yang bisa lihat iklan kita. Nah, itu yang akan mempengaruhi nanti iklan. Kemudian ada tantangan dan hashtag yang pernah diingat. Kemudian pengemasan unik dari Instagram handle. Ada karyanya sebagai macam cantiknya kemasannya, ternyata rasanya tidak ada. Tapi orang rela mengeluarkan uangnya karena untuk difoto, untuk diupdate di sosial media seperti itu. Kemudian ada kelangkaan artificial atau education. Biasanya ada kemarin di Bapaknya Indah itu ada lagi ada festival yang cuma 3 hari. Nah, di 3 hari tersebut ada satu brand yang artisnya didatangkan untuk melayani langsung. Itu limited edition atau pop up. Jadi orang akan antri, pada sebenarnya cuma bisa berlatih, tapi karena artisnya yang melayani ya, jadi orang akan antri sepanjang mungkin, orang rela antri. Contoh yang tadi ini ya, martabak Sultan lihat martabaknya jadinya segini besar. Nah, jadi itu yang orang berdua sebenarnya kalau makan enak, tapi harus update dulu kepentingan update-nya harus makan. Nah, ini strategi yang kita saja. Jadi ada yang namanya visualisasi kenikmatan, contoh kayak ini. Jadi dia memperlihatkan makanannya untuk ini sangat membuka selera. Kemudian ada harga terjangkau, dia lebih ke menjual kata-kata lebih hemat dan lebih ringan. Nah, itu karena dia mengutamakan harganya. Kemudian ada juga yang mengutamakan kemudahan dan kecepatan. Nah, ini contoh makanan masa kini siapa ya. Jadi ada strategi iklan yang digunakan oleh makanan. Terus bagaimana dengan strategi iklan? Nah, strategi iklan produk sehat ini saya ambil contoh adalah Catherine Diet Jelofit. Tapi kalau Jelofit ini dia bagusnya dia meng-hire ahli gizi memang untuk membuat menunya. Jadi yang pertama ada edukasi nilai gizinya. Jadi kalau saya lihat di postingan-postingan ini dia Jelofit, dia memang menulis setiap kalori yang ada di dalam makanannya, produk yang ada di situ tersebut. Berapa kilokalori sih dalam satu makanan ini? Seperti itu. Kemudian ada testimoni dan hasil. Nah, ini contohnya. Jerome Body Transformation. Jadi ada terus contoh-contohnya orang-orang yang berhasil menggunakan diet. Kemudian ada gaya hidup aspirasional. Jadi dia walaupun makanan sehat, tapi dia terus mengaitkan dengan tren-tren makanan. Contohnya ini ada pizza, tapi dia lebih sehat. Ada steak, tapi dia lebih terjangkau nilai kalorinya, seperti burger, hotdog dan lain-lain. Jadi dia tidak ada ketinggalan jangan, tidak makanan sehat, cuma nasi merah, nasi strategi, sayur. Tidak, dia mengikuti tren. Apa-apa makanan viral dia coba kombinasikan makanannya dengan hidup yang sehat. Kemudian apa rekomendasinya untuk praktisi gizi? Yang pertama ada strategi kolaboratif, yaitu kolaborasi dengan industri pemasaran untuk mengembangkan kampanye edukasi gizi. Kemudian kita memanfaatkan prinsip perilaku konsumen untuk meningkatkan efektivitas intervensi, mengembangkan konten yang memenuhi kebutuhan psikologis, sekaligus memberikan informasi gizi. Jadi kita sebagai ahli gizi jangan mengampanyekan makan sehat, kita harus betul-betul mengikuti zaman. Bagaimana sih caranya kita mengkonteni makanan sehat? Melatih
komunikasi persuasif, nah itu juga. Jangan cuma kita yang mau didengar, harus kita dengar keluhan masyarakat, kemudian bagaimana kita mengaplikasikan keluhan tersebut menjadi solusi. Dan memahami motif dan nilai tadi untuk menyesuaikan pendekatan pada berbagai kelompok konsumen. Nah, untuk materi kali ini cukup sekian. Kemudian kita akan diskusi. Saya akan bagi menjadi 3 kelompok. Saya akan memberikan tugas, yaitu kalian teman-teman silakan mencari satu iklan, produk makanan atau produk minuman. Kemudian kita analisis. Apakah dia menggunakan teori network power atau affiliation-nya. Silakan nanti kita akan bentuk lingkaran dari kelompok. Kemudian nanti perwakilan kelompok yang akan menyampaikan hasil dari diskusinya. Ya, oke, silakan kita bagi. Saya mau bicara dan lihat. Oh, siapa yang mau baca? Dan lihat. Ini siapa? Lihat. Oke, tadi kita sudah lewati sesi diskusi dan sekarang saya akan meminta teman-teman untuk memaparkan hasil analisisnya. Iklan ini termasuk dalam teori motivasi apa ya? Silakan kelompok satu. Baik, dalam motivasi itu ada iklan buat itu termasuk dengan need for power. Kenapa? Karena iklan tersebut ini menggunakan pemain sepak bola yaitu Evan Jauhari dan Muhammad Rianti, di mana mereka berdua ini sangat terkenal pada timnas U23. Kemudian kedua adalah simbol kekuatan dan kontrol, di mana sebagai pemain bola itu yaitu Muhammad Rianti dan Evan Jauhari, dia memegang kendali penuh atas timnya di sepak bola. Oke. Dan terima kasih. Silakan anda kembali ke kelompok. Jadi ini adalah salah satu contoh yang diambil oleh kelompok satu tentang teori for power. Ya. Selanjutnya kelompok 2, mana yang membacakan kesimpulan? Silakan Rena. Ya. Silakan Rena. Tadi saya akan menjelaskan tentang iklan dari tersebut. Nah, iklan ini menunjukkan kelompok keluarga yang berinteraksi secara hangat dan penuh keakraban, menciptakan perasaan, yaitu aku termasuk. Nah, untuk tertutup kalung ini diposisikan bukan sekedar minuman, tetapi sebagai penghubung dalam interaksi sosial. Nah, teks bersama iklan menyampaikan pesan bahwa produk ini mempermudah dan mempererat hubungan antara individu. Nah, untuk pendekatan visual modern dan estetik yang Instagramable membuat menarik, terutama bagi generasi muda yang suka berbagai pengalaman sosial. Oke, makasih dari kelompok 2. Jadi kalau kelompok 2 tadi contohnya dari teori network affiliation ya. Kemudian yang ketiga, kelompok 3 silakan indikasi. Jadi iklan yang ketiga ini termasuk elemen need for assessment. Di mana yang pertama itu tantangan kompetitif langsung. Jadi peserta diajak bertanding melalui kreasi masakan dan unggahan foto menyasar individu yang suka menunjukkan prestasi. Nah, yang kedua itu umpan balik dan penghargaan nyata, di mana adanya hadiah uang tunai dan pengumuman pemenang memberikan kepuasan pencapaian dan pengakuan publik. Nah, kenapa efektif? Yang pertama itu berpadu dengan semangat nasionalisme, membuat tantangan yang relevan dan emosional. Yang kedua, visual kampanye. Dua host mengenakan pakaian merah putih, bungkus produk yang dominan merah menguatkan pesan tantangan nasional. Jadi, kesimpulannya, Sasa Nasi Goreng Kemerdekaan Challenge adalah contoh kuat penerapan need for assessment pada produk makanan Indonesia yang melibatkan tantangan kompetitif kreatif, umpan balik, penghargaan langsung, serta elemen identitas nasional. Nah, semuanya memicu motivasi konsumen untuk menang dan merasa prestasi. Terima kasih kelompok 3 atas
materi, kemudian sudah berdiskusi ya. Jadi kita harus tahu dulu apa kesimpulan pada pagi hari ini. Coba siapa yang bisa menyimpulkan? Oke, dan silahkan. Kesimpulan yang bisa saya dapatkan dari materi yang Ibu sampaikan itu saya ambil dari teori motivasi McLean dengan 3 kebutuhan intinya. Yang pertama itu need for achievement, yaitu di mana kebutuhan berprestasi, dorongan untuk unggul, mencapai standar dan sukses. Nah, misalnya itu konsumen yang membeli makanan yang fungsional untuk mendukung performa atletiknya. Kemudian yang kedua yaitu ada need for power atau kebutuhan berkuasa atau untuk memengaruhi. Nah, ini seperti dorongan untuk mengetahui orang lain, mengendalikan situasi atau menjadi opinion leader. Kemudian itu ada contohnya itu teman yang merekomendasikan tempat makanan kekinian atau orang tua yang ingin menjadi penentu menu sehat di rumah. Kemudian yang terakhir itu ada need for affiliation atau kebutuhan atau yang berhubungan. Nah, itu di mana dorongan untuk membangun hubungan yang baik, diterima oleh kelompok dan merasa bagian dari komunitas. Nah, contohnya itu seperti pemilihan makanan saat berkumpul keluarga besar atau mengikuti tren makanan demi kebersamaan dengan teman. Oke, makasih kesimpulannya dan jadi yang mau saya tanyakan adalah apa sih relevansinya kita harus mempelajari film McLean ini terhadap kita sebagai calon aktivis dan ada yang bisa saya ikuti. Oke, silakan Anda. Baik, di sini saya referensi untuk gizi itu kita sebagai ahli gizi nantinya dapat merancang program edukasi gizi yang lebih efektif menyesuaikan pesan dan metode agar lebih menyentuh motivasi audiens. Oke, tadi sudah ada relevansinya dari Nanda, kesimpulan dari Nanti. Mungkin untuk hari ini kita cukupkan ya materi pada pagi hari ini. Untuk sebagai tindak lanjutnya, nanti akan saya berikan kalian tugas, yaitu silakan membuat rangkuman dan berisi pandangan teman-teman terhadap penerapan teori McLean terhadap perilaku konsumen, utama kita sebagai ahli gizi ya. Nanti untuk tugasnya akan dikumpulkan via elemen nanti yang akan buka untuk teman pengumpulannya. Jadi sekian untuk hari ini, mudah-mudahan ilmunya bisa kita simpan, kemudian kita amalkan nantinya pada saat kita menjadi ahli gizi atau lulusan gizi. Sampai ketemu di pertemuan minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.